Kopi tumpah rokok habis. Kalau cuma mengancam dengan telepon itu biasa. Biasa ya. Iya. Kalau dia kumpul 2-3 orang pasti berani colek abang. Iya. Tapi kalau dia sendiri kan mungkin kan, Pak. Kalau ada orang yang minta tolong tuh gimana, Bang? Memilih nggak nih pertanyaan saya? Kalau buat saya memilih. Oh gitu ya. Saya lihat dulu jaringannya dia, jaringan narkoba apa tidak. Meskipun abang dibayar, mohon izin maaf. Saya tidak mau. Selamat sore, Bang. Selamat. Waduh, Ya, hatur nuhun. apa kabar, Bang? Siap. Terima kasih Bang banyak Abah. nih sudah datang main-main nengok ke studio saya yang sederhana ini, tempat ngopi pahit dan ngopi manis. Iya, sama Bang, sama. Iya. Dan saya juga minta terima kasih dari Abah bisa ketemu di tempat Sultan ini. Ya, sudah Bang. Abang ternyata di sini ya, di Betul. Pasar Baru ya. Betul. Dekat juga nih dengan studio kita nih. Jalan Antara, Iya, nomor iya. 23. Wish, punya Kopi Bangsaku 89. 89. Karena saking nasionalisnya, beliau bikin kafe atau kopi, namanya itu Kopi Bangsaku 89. 89, betul. Kenapa namanya 89, Bang? Bukan 45. Karena 89 itu adalah angka keberuntungan saya tahun lulus sekolah saya. Dan saya injak kaki di Jakarta tahun 89. Oke. Jadi angka beruntung saya. Iya, iya. Gitu Bang. 989 ya. Iya, 89. Jadi saya lulus sekolah 89, saya injak kaki di Jakarta 89, itulah saya punya 89. Jadi untuk mengingat bagaimana heroiknya 89, abang tempelin dengan nama Bangsaku 89. 89. Dengan PT Kipamau 89. Oh, selalu 89. Selalu 89. Nomor Teman-teman telepon- Sabtus, ini menurut saya, buat saya ini hari sore yang luar biasa khusus karena di samping saya ini, tamu saya ini adalah seorang senior security service VIP. Jadi beliau ini kita panggil Bang Elwa. Nah, Bang Elwa ini panggilan akrab dari Elisa Watimena. Betul. Bang, ini nama, kalau nyebut Watimena itu kan buat saya cukup akrab sekali karena sudah cukup terkenal, Bang. Jadi pas tadi Watimena, wah ini udah langsung frame kita. Abang ini keturunan pejuang nih, Bang. Betul. Namanya saya kenapa dipakai Elwa? Saya tidak mau nama marga besar saya rusak. Oh, Karena marga yang yang dari leluhur. baik. Jadi saya pakai nama Elwa. Elwa. Tapi yang tahu saya nama asli cuma teman sekolah atau keluarga. Kalau di luar taunya Elwa. Saking untuk menjaga nama besar Watimena itu. Watimena itu. Iya, iya, iya. Watimena itu kan farm di Ambon yang cukup berpengaruh, Bang. Betul. Dan Watimena itu kan artinya apa? Perintah bahasa. Perintah, kalau bahasa Ambon Perintah. bilang perintah. Watimena itu perintah. Marga yang ada di Pulau Maluku terbesar. Iya, iya. Di mana-mana kampung Maluku itu di kota Ambon tuh ada Watimena. Betul. Dan mata rumah ada dari saudara kita dari Muslim, saudara kita dari Kristen, Ya. itu ada. Tapi Betul. ada perbedaan, cuma Betul. Watimena Muslim adalah T1, Muslim yang Kristen T2. Itu ada perbedaan, tapi itu adalah awalnya adik dan kakak. Iya, 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 iya. Bayangkan tuh, artinya apa? Dari nama aja sebetulnya kita itu sudah sangat nasionalis, Bang ya. Jadi tidak ada disparitas. Betul. Ya kan? Tidak ada mencoba untuk mengklasifikasikan yang kemudian saling bertubrukan. Betul. Mereka saling menyatu kan? Saling menyatu. Dari zaman dulu tuh udah menyatu. Menyatu. Jadi Tapi- kalau ada sekarang yang mencoba-coba membuat manuver-manuver, sebetulnya itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab, Bang ya. Ya kalau bilang begitu orang tidak bertanggung jawab dan cuma untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tapi dari kita sendiri, bangsa kita sendiri, kita tidak inginkan untuk kita nih diadu pecah belah. Betul. Karena kita nih dilahirkan dengan telanjang. Betul. Tidak ada membawa apa-apa, tidak membawa harta. Iya, iya, iya. Nah, gitu.
Ya. Abah. Tapi atur nuhun Bang. Saya kopi hitam mana nih Bang? Nah, ini kopi kopi hitam dulu hitam. dong. Biar obrolan Ya kita. kan, biar tambah manis kan. Ya. Iya. Nah, kopi hitam Tanpa gula. Iya, tapi tetap manis Bang. Manis bang, kalau ramun kan manis sih. Manis ya. Terima kasih bang, Iya. kopinya. Ya. Terima kasih Bung Ari. Waduh, Bang, Bangga. Ini ada cemilannya nggak nih, Ri? Cemilannya dong, Bang. Ayo Bang, coba Iya bang, dulu, Bang. ini kopi coba dulu lah. Iya. Kayaknya ketukar nih, ini manis nih. Iya kayaknya. Bro, ini lanjut, ketukar. Nggak apa ya. lanjut. Ya, tapi nggak apa lah. Nggak apa-apa. Ja- Enggak, udah. Lanjut. Pur, kamu kayaknya ketuker ini. Udah lanjut, nggak apa-apa. Sekali-sekali Satu manis lah. aja. Ini Satu ini aja di lah, sini satu. ada ciri khas Bang. Ciri khas. Ini di studio kita ada tahu kipas. Siap. Mudah-mudahan Abang sendoknya dong, Ri. Nah, tahu kipas. Tahu kipas. Tapi bentuknya nggak kipas sebetulnya. Nah, Bang, kita mau ngobrol sebenarnya teman-teman sekalian. Bang Elwa ini mungkin bisa dibilang pondasi utama meletakkan apa yang disebut mungkin kalau sekarang jasa security. Tapi kita coba gali ya. Beliau ini dari mulai orang yang biasa saja, mungkin ratusan, puluhan perusahaan beliau bantu ya. Bahkan ini yang mungkin orang belum pada tahu nih. Beliau ini pernah mendampingi sosok presiden di Republik ini. Nanti abang yang cerita lah. Presiden siapa nanti abang yang cerita. Bang, abang ini masuk Jakarta 89. Pasti waktu itu belum ada tuh cerita-cerita soal misalnya pengamanan, kelompok-kelompok jasa security, Bang. Bang, mungkin bisa bercerita Bang waktu itu cara yang baik ketika misalnya menjadi seorang security Bang atau pengamanan VIP Bang. Jadi awalnya kita itu hidup Jakarta, kita tanamkan kepercayaan buat orang yang kita selalu mendampingi. Oke. Karena kepercayaan itu susah. Ya. Yang orang itu Ya. inginkan daripada kita. Iya. Kita tidak perlu bawa orang itu dengan geng-geng Ya. atau grup-grup. Iya. Kita selalu membawa nama pribadi untuk mendampingi orang itu. Betul. Karena kita ini bukan bodyguard, bukan Ya. apa, karena kita tanamkan kepercayaan itulah menjadi orang itu simpati buat kita. Iya. Dari jasa pengamanan di Kalimantan, Iya. jasa kolektor penagihan itu dulunya kita lah zaman itu. Sampai saat ini kita masih bekerja seperti itu. Lama-lama cukup umur kita akan tinggalkan dunia-dunia itu. Iya. Gitu, Iya. Bang. Nah, ini menarik Bang. Kalau misalnya mungkin dulu waktu awal 89 kan pasti waktu Abang tiba di Jakarta, pasti kan itu satu sama lain saling mendukung. Ya kan saling bersinergi tuh mungkin. Dan itu tadi Abang bilang pribadi-pribadi tuh, belum ada kelompok-kelompok Bang. Betul. Nah, ya kan? Nah, itu Abang waktu pertama kali dibawa sama siapa ke Jakarta ini? Ya kalau bawa ke Jakarta ya kita sendiri. Oke. Kita berangkat sendiri, zaman masih kapal 85 itu coba lari dengan Tobelo, balik sekolah lagi ke Ambon, Iya. lulus sekolah STM tahun 89 langsung balik ke Jakarta, udah hidup sendiri Oh. dan mencari nafkah sendiri. Iya. Gitu, Abah. Kenapa Abang terinspirasi ke Jakarta, nggak ke tempat lain misalnya? Ya kalau di Jakarta kan berarti kan kita akan ketemu saudara-saudara kita se-Indonesia. Iya. Dari maupun dari Jawa, dari Ambon, Iya. dari Bandung, Iya. dari Jawa Barat dan lain-lain kan semua tempat kumpul di sini, dari Madura, Surabaya semua tempat kumpul sini. Jadi kita bagaimana kita aju nasib kita. Yang penting kita kan saling menjaga. Jangan sampai terbentuk hal yang kecil. Iya. Saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain. Itu yang
Jangan hal kecil akhirnya menjadi pecah belah. Bang Elwa ini, beliau ini senang bergaul, sehingga beliau ini membentuk kelompok namanya Komando Tugas, Kogas, Komando Tugas atau Kogas. Yang itu anggotanya juga tidak hanya dari farmnya beliau, itu dari berbagai suku. Dari berbagai Kalangan. elemen, berbagai kalangan, dan hampir di seluruh Indonesia ada. Iya. Sehingga beliau ini wajarlah kalau disebut sebagai senior, Bang. Bang, nah tapi Bang, dari tahun ke tahun kan justru kemudian Abang ini membantu orang, tadi mendapatkan kepercayaan. Betul. Dari mungkin karena Abang yang supel tadi, yang pandai bergaul, sehingga orang jadi percaya kan, Bang. Sesungguhnya Bang, kalau menjadi VIP security itu seperti apa sih, Bang? Kalau VIP security itu kita cuma menjaga kenyamanan orang itu. Dia merasa nyaman, dilindungi, rasa dia punya giat yang kita tidak pernah mengikut campur dalam dunianya dia. Iya. Yang penting dia tahu aman, itu dia senang. Daripada kita ikut campur dengan urusan dia. Yang penting kan dia kan butuh kita kan cuma mengamankan aja, pengamanan. Iya. Bukan untuk mau ikut campur dalam dunia bisnisnya dia, dunia pekerjaan dia. Karena kan kita harus tahu diri dong. Betul. Tugas kita adalah cuma pengamanan. Iya. Bukan untuk dunia bisnis. Iya. Iya kan? Iya. Begitu, Abah. Iya, Jadi banyak yang terjadi ini kan kadang-kadang basicnya dia salah menempatkan dirinya dia. Basicnya dia udah begitu aja. Iya. Nggak usah terlalu, dia basicnya dia pengamanan, gua harus bisnis. Jangan dulu, karena belum waktunya. Iya. Karena pasti kalau ada waktunya, dia pasti akan berjalan dengan sesuai alam yang akan mengantar dia. Alam pasti mendukung. Alam akan mendukung dia. Kalau alam tidak mendukung, pasti akan goncang-gancing terus. Iya. Tuh. Ya kan, akhirnya tidak sesuai dengan alam, akhirnya dia bisnis narkoba, bisnis hal yang macam-macam. Akhirnya apa? Kejeret sama hukum. Oh, iya. Jadi filosofi hidup menarik juga, Bang ya. Jadi jangan paksakan ya. Jangan Bang. paksakan. Akhirnya dia bisa menipu orang, maling sana sini. Iya. Kenapa? Untuk diri dia. Iya. Kenapa? Memaksa. Padahal fitrahnya kita di sisi ini. Di sini. Karena Tuhan udah menciptakan kita tuh, emas adalah emas, perak adalah perak, tembaga adalah tembaga. Emas mau supu bagaimana tetap emas saja. Kalau perak mau supu emas, pasti akan kembali ke perak. Tembaga mau supu emas pasti akan kembali ke tembaga. Jadi ibarat anak emas ya tetap anak emas, anak tembaga ya tentu gitu. Jadi kita hidup dengan filosofi yang filosofi. Keren sekali, Bang. Nah, Abang ini yang kemudian mengantarkan Abang menjadi sosok senior, kemudian diterima oleh semua pihak, bahkan Abang punya tempat yang cukup representatif. Nah, itu pasti perjalanannya tidak mudah, Bang. Ya kan? Ya kalau perjalanan hidup itu kan banyak goncang-gancing, banyak liku-liku. Tapi kalau saya punya prinsip, perjalanan hidup ini jangan melawan arus. Jangan melawan arus. Arus ikut arus saja. Arus itu mau gelombang mau lari ke selatan ya kita ikut selatan, lari ke barat kita ikut barat. Jangan melawan arus karena melawan arus itu adalah jadi bermasalah dengan kepolisian, dengan hukum. Yes. Pasti akan bermasalah. Iya. Karena negara kita adalah negara hukum. Iya. Jadi ikutlah aturan yang sudah yang ada. Bang. Ya. Nah, sepanjang Abang ini mungkin Abang ke Jakarta itu awal sebelum 89 kan 85, artinya saya belum lahir tuh, Bang. Ya. Kalau sekarang mungkin Abang usianya mungkin hampir 60 ya. 50 lebih. 50 lebih ya. Iya. Nah, lahir 71. Oh, 71 ya. 52. 50 lebihan lah ya. Hampir 60. Nah, artinya mengenyamlah Jakarta yang masih rawa-rawa gitu, Jakarta yang masih tempo dulu ya, Bang ya. Ya. Nah, Bang, kalau misalnya Abang perbandingkan misalnya dari dulu gaya-gaya pengamanan saat Abang dulu secara personal dengan sekarang yang
mungkin ada perusahaan-perusahaan itu, abang kira-kira menurut abang bagaimana bang? Dulu kita pengawalan itu dan kerja-kerja begitu pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi. Baru sekarang ini karena banyak saudara-saudara kita arogan di lapangan, Iya. akhirnya terbentuklah pemerintah mengambil sikap, membentuklah salah satu badan-badan usaha. Akhirnya terbentuklah badan-badan usaha itu untuk menampung adik-adik kita untuk bekerja, biar ada yang bisa monitoring mereka, bisa mengontrol mereka. Iya. Jadi jangan sampai mereka bersifat arogansi lagi di lapangan. Iya. Meskipun itu masih terjadi bang ya? Itu terjadi karena ada yang sebab dan akibat. Oke. Karena barangkali pembayaran tidak sesuai dengan mereka punya keinginan. Iya. Hanya terjadi ribut, cuma masalah perut. Iya. Bukan masalah apa-apa. Betul. Keributan di Indonesia cuma masalah perut. Tidak ada masalah yang lain. Siap. Karena kalau perut pasti akan timbul rusak. Iya. Tapi kembali pada kita, apakah kita cuma hidup ini dengan didewakan sama uang? Iya. Apa dengan persahabatan? Nah, kalau kita menjaga persahabatan kita, berarti hidup kita ini tenang. Iya. Bang, ngopi. Ayo, dulu, Bang, kita ngopi, Bang. Nih. Semakin panas nih yang ngobrolnya. Bang, dari sampai sekarang abang kan udah punya bendera juga dong. Ya, Jadi karena tadi menyesuaikan dengan aturan kondisi, aturan pemerintah kan, abang nggak mau melawan arus lah. Ya. Nah, pasti abang pernah mendampingi tokoh-tokoh besar atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, sudah berapa puluh perusahaan bang yang abang dampingi kira-kira? kalau perusahaan kita tidak mendampingi nama perusahaan, tapi Oke. nama perorangan-perorangan yang kita Perorangan. bantu. Iya. Ya kan, saya juga tidak perlu sebut perusahaan A, Ya. B, C. Betul, siap. Karena kan saya juga harus menjaga nama Etika. etika perusahaan. Iya, siap. Tapi orang-orang yang di dalam perusahaan itu kita Secara menjaga personal, iya. personal. Dan ada juga minta bantu untuk pengamanan, security, untuk anak-anak untuk bekerja, kita salurkan. Bantu. Iya, abang ini menghidupi banyak orang kalau Jadi begini. kita buka lapangan pekerjaan buat Iya, adik menghidupi kita. banyak orang. Tapi dengan itu bikin komando tugas tuh inspirasi dari mana bang, abang? Kalau awalnya komando tugas ini saya bentuk Satgas untuk Forum Bela Negara. Awalnya Forum Bela Negara itu tidak punya Satgas. Saya bentuk Satgas adalah Komando Tugas Republik Indonesia. Terbentuk karena ini akhirnya saya bikin sendiri dengan terdaftar di Hukum dan HAM, terdaftar sendiri. Jadi saya bentuk Kogas itu untuk kesejahteraan anak-anak saya. Karena kalau kita bikin salah satu organisasi tapi tidak memikirkan yang di belakang kita, buat apa kita? Buat apa? Kalau tujuan untuk kepentingan kita, ya kita pribadi aja kepentingan. Ngapain bawa kita punya yang belakang-belakang? Iya. Kalau untuk kepentingan saya pribadi ya, Iya. saya tinggalkan di belakang. Saya pribadi kok. Gitu. Udah cukup lah kalau Udah pribadi cukup bang, ya? untuk pribadi udah cukup. Tapi abang pengen memberikan manfaat Kepada orang banyak. banyak orang. Ya. Tapi kan itu anak-anak itu bang, kadang-kala ada yang macem-macem tuh bang. Itu bagaimana abang untuk mengawasi atau membina mereka bang yang begitu rupa karakternya? Saya semenjak dari menjadi ketua Gibas DKI, DPD DKI, dari Gibas itu Gibas ini apa nih bang? Gibas itu singkatan dari? Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi. Oh, Gibas. Yang itu notabene dari Bandung. Bandung, iya, Jawa Barat. Saya menjadi ketua DKI. Saya membina anak-anak itu tidak berarogan. Dan di Gibas itu tidak ada
orang dari lain, cuma semua suku yang ada situ. Iya, Mau iya. itu Bandung, Jawa Barat. Gabung lah. Gabung itu. Namanya aja udah Gibas. Padahal abang dari dari Maluku. Dari Maluku. Ambon, ya kan? Tapi saya bisa menjadi ketua. Ini keren sekali nih. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Akhirnya saya ditarik menjadi di forum bela negara. Saya melepas Gibas itu kepada adik-adik kita untuk menjadi Kaderisasi lah. Kaderisasi. Iya. Untuk menjadi pimpinan Gibas itu. Tapi abang bikin yang lebih besar. Bikin lebih besar lagi. Namanya Kopgas. Kogas. Kogas. Nah, sekarang ini kita bikin lagi Kogas adalah bagian daripada Barisan Muda Bela Negara. Adalah salah satu organisasi yang binaan dari Kemhan. Keren sekali nih. Yang ini sekarang ini lagi mau terbentuk seluruh Indonesia. Oh. Sudah berapa provinsi, Bang? Kalau kita baru terdaftar, jadi kita udah terbentuk berapa daerah udah terbentuk. Tapi akan maksimal lagi. Iya, iya. Saya boleh dong didaftar, Bang? Boleh Bang, namanya kita anak bangsa kan harus ikut bela negara. Wajib Betul, Bang. bela negara. Betul. Karena kan bela negara itu kan untuk bukan mengangkat senjata. Iya, Kita berbuat baik aja itu bela negara Bang. sepakat saya, Bang. Kita menolong orang bela negara. Bela negara. Bukan kita mengangkat senjata aja, bukan. Jangan diartikan sempit hanya Sempit. angkat senjata. Angkat senjata. Karena maknanya bela negara itu luas Bang. Iya, iya, Banyak iya. arti dan makna. Kita menghormati agama yang satu dengan yang lain. Menghormati yang orang tua dan muda, kita menghormati, itu udah bela negara Bang. Beli kopi pahit, pahit. yang kopi yang beli kopinya senang, bisa itu juga bela negara. Bela negara Bang. Iya. Itu. Ini abang nih dalam nih filosofinya. Nah bang, ini kan abang dari profiling foto-foto, ternyata ini abang ini pernah jadi pengamanan VIP, security VIP-nya Pak Jokowi ternyata. Ini saya lihat foto-foto, keren sekali nih. Ini kapan tuh bang terjadi? Ya dulu aku pas menjadi ketua Gibas DPD DKI, itu saya sebagai anggota dari, bukan anggota lah, bagian daripada PDIP. Iya. Pas saya juga dengan keluarganya Pak Boy Sadikin Iya. sebagai di lingkaran keluarganya. Iya. Karena Pak Boy menjadi ketua DPD DKI Iya. pada saat itu Iya. DPD Perjuangan. Iya. Terbentuklah Jokowi maju ke DKI untuk calon gubernur. Oh, baik. Iya. Pas bentuk itu kita menjadi VIP untuk pengamanan untuk di Sekber Bersama ya. bersama. Dan abang itu nempel banget loh. Kayak saya lihat, wih ini foto-fotonya. Nah itu kalau foto itu pada saat saya dilantik menjadi ketua Gibas DKI. Iya. Pada saat Pak Jokowi datang acara saya dari awal sampai selesai. Hadir beliau. Ada beliau duduk samping saya. Iya. Nah abang ini juga ngawal kalau kegiatan-kegiatan. Beliau mencalonkan diri untuk DKI Gubernur? 1 gubernur. Kita sebagai ditunjuk dari PDIP, dari Pak Boy Sadikin untuk menjadi pengamanan VIP VIP. di Borobudur. Dahsyat sekali. Itu abang udah tahu belum kira-kira bahwa dia nanti akan jadi presiden bang? Waktu itu? Ya namanya nasib orang kan kita kan tidak tahu. Iya. Yang tadi aku bilang kan dunia ini berputar. Iya. Ya kita boleh lihat orang itu rendah, tapi tiba-tiba dia di atas kan kita tidak boleh ingkari itu bang. Karena itu udah nasib. Garis tangan tuh Udah Bang, ya? garis tangan bang. Ya kan, karena figur seorang pemimpin kan bukan latar belakang orang kaya atau orang punya duit, Yes. bukan. Kalau udah garis tangannya, dia akan menjadi seorang pemimpin. Itulah karismanya dia. Iya. Nah, ini menarik nih. Waktu abang itu berapa lama bang awal beliau itu? Ya semenjak beliau mencalonkan diri sebagai gubernur sampai beliau jadi penyerahan kepada DKI untuk pengamanan dari DKI, ya udah kita udah angkat tangan aja dah. Iya. Jadi kita udah nggak ikut lagi kan. Iya, mengantarkan beliau menjadi gubernur ya. Pas waktu mendoakan beliau pelepasan dari Borobudur, ya kakak saya sendiri Oh. yang berdoa dengan 3 agama. Iya.
Keren ya Bang. Bang, ini selama 6 bulan itu ya, boleh cerita nggak? Itu kesan yang didapatkan kan pengamanan VIP kan pasti kan melekat tuh. Ya kalau kita lebih diutamakan di sekbernya Bang. Sebenarnya. Tapi kalau dibutuhkan di lapangan kita ini, kita akan turun Bang. turun. Ya ya ya. Menurut Abang bagaimana sosok Pak Jokowi ini? Kalau Presiden kita. Kalau sosok beliau ya bagus. Tapi kan masih banyak kan orang-orang yang tanda kutip yang melawan beliau. Iya iya. Jadi iya. kita kan lihat aja, berikanlah waktunya buat beliau menjadi seorang presiden, Iya. memberikan kesempatan buat beliau, itu aja Pak. Saat dulu pengamanan VIP itu kan dari eksternal ya, dari Ya, eksternal. perwakilan dari partai lah ya. waktu Partai. itu. Nah itu Abang apa yang kan tadi ada karisma yang menular atau karisma yang terlihat luar biasa dari Pak Jokowi. Abang misalnya ngobrol atau bagaimana tuh? Ya kalau kita ngobrol sama beliau kan terbatas. Kita kan juga kan harus tahu kita sebagai apa, ya kan. Ya. Yang penting beliau datang ke sekber, kita mengamankan giat-giat beliau, Iya. ya udah. Karena kan ada bagian yang lain untuk beliau harus tanya jawab sama yang lain-lain. Iya, Bukan iya. tugas kita kan. Iya iya iya. iya. Bang, ini balik lagi ke soal VIP security tadi ya, service. Kalau misalnya Abang pilih-pilih nggak sih misalnya, oh ini saya nyocok sama orang ini, saya enggak dengan orang ini. Kira-kira Abang kalau ada orang yang minta tolong tuh gimana Bang? Memilih nggak nih pertanyaan saya? Kalau buat saya memilih. Oh gitu ya? Saya lihat dulu jaringannya dia jaringan narkoba apa tidak. Oh. Kalau jaringan narkoba saya tidak suka. Tidak suka. Karena itu melawan dengan hati nurani saya. Meskipun Abang dibayar, mohon izin maaf. Saya tidak mau. Karena buat apa? Itu narkoba itu kan adalah musuh pemerintah. Merusak generasi muda. Jadi saya selalu tidak mau seperti hal-hal begitu. Ya. Biasanya apa aja yang jadi apa syarat Abang atau misalnya kriteria Abang, oh ini patut dibantu misalnya ini selain tadi ya saya dia tidak narkoba misalnya. Kalau kita Kogas itu pernah mengamankan Asian Games. Asian Games yang dari kontingen Cina yang datang membawa pertandingan online di Kelapa Gading selama 2 minggu. Itu kita dari anak-anak Kogas yang mendapat untuk pengamanan VIP. Ya. Itu dari kostum, dari mulai apa properti dan lainnya disiapkan atau Abang yang menyiapkan? Biasanya gimana? Kalau kostum kita untuk pengamanan ya menyesuaikan. kita punya sendiri. Iya. Dari Kogas sendiri punya seragam sendiri. Iya. Tapi kalau klien orang yang kita bantu minta kostumnya dari mereka, kita oke saja. Ya, ikut aja karena itu kan kemauan mereka sendiri kan. Karena kita kan namanya jasa servis. Iya. Bang, ngopi Bang. Iya. Ngopi dulu, Bang. Ini Bang, ini juga Bang. Oke, Bang, aku ini. ini. Oh enggak ini ya. Yang penting kopi Bang. Kopi ya. Nah, kalau kopi kan nikmat Bang. Iya. Saya kopi nikmat. Kayak boleh tuh kopi nikmat tuh belum ada tuh merek kopi nikmat Bang. Kalau kita punya apa? Punya ini kopi habis, kopi tumpah rokok habis. Kalau Bangsa 89 punya. Iya. Kopi tumpah rokok habis. Ya. Bisa aja nih. itu mah boleh Bang itu. Tapi ini nggak boleh ngerokok dulu Bang nanti. Ini enggak, kalau kita punya filosofi Bangsa 89 Bang. Iya. Bang, menurut Abang nih soal pengamanan Bang. Sekarang kan tentu dinamikanya luas Bang ya. Dinamika dalam arti mungkin tidak kayak dulu yang lebih Ekstrim. Iya, itu gimana Bang? Ya, kalau sekarang ini kan pengamanan itu kan udah ditata rapi.
kantor-kantor security udah menyediakan dia punya fasilitas untuk VIP. Karena kan banyak perusahaan itu kan maunya kan safety. Safety itu ada satu badan usaha yang bisa menjamin yang untuk mengawal mereka. Tapi kalau zaman dulu kita kan pribadi, Bang. Pribadi. Tidak ada dari perusahaan. Iya. Pribadi. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang itu ya udah. Orang itu akan simpati buat kita. Tapi menurut abang risikonya lebih tinggi mana, Bang? Kalau resiko tinggi dulu. Oke. Kalau sekarang resiko nggak ada. Karena sekarang ini resiko kalau dia mendampingi tamu, yang tamu itu lari ke jalur yang kutip. Ya kan? Tapi kalau dulu ya kita ngawal orang itu kan dalam dulunya pekerjaan atau dia mau keluar kota. Ini kan ngawal mereka, bukan di dalam dulunya bisnis yang tanda kutip itu. Kalau sekarang ini kan kita lihat kan udah aneh-aneh yang banyak. Iya. Ya, macam-macam ya, Bang. Macam-macam. Ya. Tapi abang pernah nggak misalnya mengalami suatu kali misalnya abang terancam oleh satu person atau terus menyinggung dari sikap abang sehingga abang diinterogasi atau bagaimana Tapi kira-kira? kalau bilang terjadi begitu, kalau cuma mengancam dengan telepon itu biasa. Biasa ya? Itu biasa. Tapi kalau ancaman face to face tidak pernah ada. Fisik ada. tidak pernah ada. Iya. Kalau rame-rame itu saya anggap bukan seorang laki-laki. Iya tuh. Dengerin tuh, brother. Jadi kalau rame-rame bukan laki-laki, Bang, Bukan ya? laki-laki. Iya. Berarti dia nama besarnya dia Panci. dengan kawan-kawan. Tapi kalau pribadi dia tidak mungkin seperti begitu. Iya, ini kan rame nih, Bang, sekarang nih suka tawuran, barengan gitu. Itu abang fenomena apa itu, Bang, menurut abang? Kalau itu saya nggak suka, mendingan saya tidur. Iya, itu udah tadi melawan arus tadi yang. Nah, melawan arus, Bang. Jadi kan banyak yang terjadi bumerang di kita sampai banyak terjadinya geng-geng. Iya. Itu kan bukan ini sekelompok orang yang berkumpul, tapi kalau dia sendiri kan dia nggak mungkin, Bang. Iya juga sih, Bang, betul, Bang. Kalau dia sendiri, umpama dia sendiri colek abah kan nggak mungkin, Bang. Iya. Kalau dia kumpul 2-3 orang pasti berani colek abah. Iya. Tapi kalau dia sendiri kan mungkin kan, Pak. Iya. Itu aja, jadi ya biasa lah itu. Iya. Dinamika yang pengecut kalau begitu. ini saya nggak salah nih, abang ini dinamika yang pengecut. Dinamika yang pengecut, Bang. Karena kita dilahirkan sendiri. Dan kita harus berbuat sendiri. Iya, kalau kembar juga maksimal 3 kali, Bang. Iya. Jadi kalau kan kadang-kadang saya baca berita itu kan ini gerombolan. Ya. Karena terjadi ribu-ribu itu kan sekelompok. Yang menyerang ini, yang menyerang ini kan kelompok, Iya. bukan dia pribadi. Iya. Tapi membawa nama satu organisasi. Iya, betul. Tapi coba dia pribadi, apakah dia berani? Kan nggak mungkin. Nggak bakal. Iya. Sebenarnya kan kita harus menjaga keamanan, membantu TNI, kepolisian untuk menjaga keamanan kita di tempat kita tinggal atau tempat kita berada. Iya. Bukan kita membuat satu kelompok untuk merusuh. Kapan kita negara kita maju, Bang? Iya. Begitu, Pak. Siap. Siap. Ini poin, Bang, menurut saya. Kalau mereka ya berkumpul dengan niat tadi ya. Ya. Jadi menurut saya nggak pas lah, Bang, ya. Karena kan sekarang ini kan kumpul, kalau kita minum kopi kan tidak mungkin hal negatif masuk di otak kita, kepala kita. Tapi kalau kita kumpul ini ada minuman, ada narkoba, ada ini kan otomatis kan pemikiran itu akan negatif. Kita ngomong salah sedikit udah menjadi bumerang buat dia. Iya. Akhirnya dia memanggil teman-teman, tersinggung. Ngajak ke teman-temannya, karena udah pengaruh alkohol kan. Pengaruh obat-obatan. Iya. Coba kalau dia tidak ada pengaruh itu, tidak mungkin ada terjadi apa-apa. Ya kita juga kan mendukung Polda
dia mau menetes tes uring semua kampus-kampus itu kan kita harus dukung. Iya. Karena sekarang ini kan remaja-remaja kita, anak-anak muda kita kan udah darahnya udah narkoba. Betul. Ya kita tidak perlu sebut siapa-siapa, tapi ya Iya. kalau mau tes uring kan banyak yang kena semua. Iya. Kasihan adik kita nanti Iya, masa iya. depan. Betul. Iya, betul. Itu kalau kita tidak punya generasi mudanya terpapar narkoba, repot juga, Bang. Iya. Karena kan mereka ikut zaman. Iya. Zaman itu kan mendingan zaman kita dulu Bang. Kalau zaman dulu kan nggak ada Iya. terjadi kayak sekarang ini kan. Iya. Bang, itu menurut Abang nih, kalau teman kita misalnya, maksud saya kalau misalnya dalam pengamanan tadi ya, misalnya ada yang terciduk misalnya, atau ada tercium menggunakan narkoba misalnya, Abang apa yang dilakukan sama Abang? Kalau saya dari dulu biar sekalipun itu anak-anak binaan saya, kalau masalah narkoba saya angkat tangan. Tidak ada kata ampun. Tidak ada kata ampun. God. Kalau perlu saya serahkan buat polisi. Oh, iya. Karena saya tidak mau ada yang menggunakan hal-hal seperti gitu karena melawan hukum. Karena itu melawan dan merusak, Bang. Ya? Merusak Bang. Siap. Karena kalau sama mereka pasti kita akan berbicara sama mereka itu tidak akan nyambung. Pasti salah resepsi. Iya. Ngomong A diterjemahkan B, Bang ya. Iya, siap Bang. Saya rasa penting ya Bang ya kelompok-kelompok organisasi seperti Abang ini berkembang untuk bisa tadi menekan atau menghadang kelompok-kelompok yang terpapar narkoba, Bang. Ya, kita bentuknya organisasi kita tuh untuk bisa membina adik-adik kita. Iya. Biar jangan sampai terlibat di dalam dunia narkoba atau dunia bentuk apapun yang melawan pemerintahan. Iya. Tapi kalau dari aparat gitu Bang, ada nggak sih pembinaan misalnya ngajak Abang, ayo duduk bareng, mensosialisasikan, jangan menggunakan ini, jangan tawuran atau jangan. Kalau kita dari kader bela negara itu ada pembinaan dari Kemhan, mempaparkan kesadaran kader bela negara. Jadi kita selalu diberikan bimbingan organisasi, Wawasan kebangsaan. Apalagi kita di organisasi Rapi, Orari itu ada bimbingan organisasi. Jadi kita menjalankan itu. Kalau kita tahu itu ya memang kita akan jauh dari dunia-dunia yang tidak kita inginkan. Kan tadi ya. Ya. Dunia-dunia buram kata orang. Dunia buram. Kita yang putih-putih aja Bang Kita ya. yang putih-putih aja. Kopi boleh hitam. Tapi kita minum kan pasti putih. Siap. Abangku, terima kasih banyak. Semoga sukses nih. Kogas makin maju, juga bisa merangkul, membina adik-adik kita itu. Kita boleh berbeda kulit, berbeda bahasa. Abang dari Ambon, saya dari Banten, Bang. Kalau dari Banten Ambon ya sama aja. Sama aja, siap. Karena kita ya semua diciptakan sama Tuhan. Siap. Bukan diciptakan sama yang lain-lain. Mainnya, iya. Cuma berbeda aja. Berbeda. Abang dilahirkan di Banten, aku dilahirkan di Maluku. Iya. Dan kita masih Apalagi Pancasila. abang pakai apa namanya? Udeng. Ini Ciri khas ya? saya dikasih. Jadi di Banten Kidul itu ada keolotan Kasepuhan Cisungsang. Jadi saya dipakaikan ini oleh Abah di sana. Alhamdulillah saya pakai di sini. Saya juga ya pengen mengenalkan, nanti besok mungkin pakai udeng dari misalnya dari timur, dari Makassar, pakai baju dari. Jadi mudah-mudahan jadi melekat bahwa Indonesia itu memang beragam gitu kan. Jadi
Bhinneka Tunggal Ika. Untung saya punya udah hilang bang. Kalau saya punya masih ada, saya masih pakai bang. Nah, oke. Karena aku punya nanti guru, tukeran, Bang, ya. karena aku punya guru Jarus Waris yang udah meninggal. Oh, iya, Jaro Karis. Jarus Karis. Jaro Karis. Nah Ya, itu ya, senior orang tua di- saya. Iyalah. Itu orang tua Jaro Karis saya. itu orang yang cukup disegani di Itu orang tua Lebak. saya yang selalu bina saya di dalam dunia ini. Iya, Jaro Karis. Jadi ya kalau bilang kenapa abang berjalan sendiri ya saya punya orang tua ada kok. Siap. Kenapa harus tagah itu? Iya, Bang. Kita disatukan oleh Pancasila, Pancasila. disatukan dengan oleh NKRI. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih, Jangan Bang. kapok, Bang. Nanti kesini lagi. Ya. Hatur nuhun. Sama-sama. Ya, sih.